pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan targetkan 100 Sultan Muda sukses berwirausaha di Provinsi Sumatera Selatan. BMKG SMB 2 Palembang memprediksikan Sumsel akan memasuki musim penghujan pada awal Juni 2025 mendatang. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 22 Mei 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menargetkan 100 Sultan Muda sukses berwirausaha di Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut jumlah pengusaha di provinsi ini mencapai 600.000 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, ingin menciptakan 100.000 Sultan Muda agar jumlah pengusaha dan wirausaha di Sumatera Selatan bertambah. Gubernur juga meminta organisasi mitra terkait juga ikut membantu dalam penciptaan pengusaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Indonesia Council Small Business (ICSB), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan lainnya, sehingga pembentukan Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) dapat menjadi langkah nyata merealisasikan program 100.000 Sultan Muda. Menurut Gubernur, Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) akan menjadi pusat berkumpulnya anak-anak muda. Pihaknya menginginkan generasi muda bercita-cita tidak hanya menjadi ASN saja, namun menciptakan peluang kerja bagi banyak pihak. Sultan Muda Sumsel Center dirancang sebagai pusat inovasi kewirausahaan yang menyediakan fasilitas pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan bagi calon pengusaha muda. Sultan Muda Sumsel Center berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan. Gubernur berharap mereka dapat menjadi Sultan Muda mengurus nomor induk berusaha sebagai langkah awal mewujudkan usaha yang legal dan tertib administrasi. Pembentukan wirausaha ini juga untuk membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan motor penggerak perubahan. Pusat pertemuannya, mudah-mudahan di sini akan menjadi epicentrum bagi perkembangan anak-anak muda hebat yang kita harapkan mindsetnya tegak lurus, tidak hanya berpikir mau jadi ASN, tapi harus menciptakan lapangan kerja. Jadi dia harus punya jiwa entrepreneur, dia harus menjadi anak muda yang berani menerobos pasar, berani berkompetisi, nanti bekerja sama dengan HIPMI, Kadin, juga ICSB, dan para duta literasi yang membidangi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada OJK Republik Indonesia, OJK Regional 7. Mudah-mudahan ini akan tercatat di hati sanubari anak-anak muda. Sementara itu, Kepala OJK Sumatera Selatan Arifin Susanto mengatakan OJK telah menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan Gencarkan serta kegiatan Youngpreneur Summit 2025 yang sejalan dengan misi mencetak 100.000 Sultan Muda. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, BMKG SMB 2 Palembang memprediksi Sumsel akan memasuki musim penghujan pada awal Juni 2025 mendatang. Musim kemarau di Sumatera Selatan diperkirakan mulai berlangsung secara bertahap mulai pertengahan Mei hingga Juni 2025. Beberapa wilayah timur seperti Palembang, Banyu Asin, dan Ogan Komering Ilir atau Oki telah mulai memasuki musim kemarau sejak pertengahan hingga akhir Mei. Sementara itu, wilayah lain di Sumatera Selatan diprediksikan baru akan mengalami awal musim kemarau pada bulan Juni, dan secara menyeluruh diperkirakan terjadi pada akhir Juni. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani, mengungkapkan, meskipun masa transisi musim kemarau telah dimulai, kondisi cuaca di Palembang dan sejumlah wilayah di Sumatera Selatan masih menunjukkan potensi hujan ringan hingga sedang dalam sepekan ke depan. Secara umum, cuaca akan didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan. Namun masyarakat tetap perlu mewaspadai perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi kisaran antara pertengahan Mei hingga Juni untuk beberapa wilayah di timur seperti Palembang, Banyu Asin,
Oki itu periode pertengahan hingga akhir Mei sudah memasuki awal musim kemarau. Ditambahkan Sinta, BMKG menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG termasuk media sosial. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi terjadinya cuaca ekstrim selama peralihan musim yang bisa berdampak pada aktivitas masyarakat. BMKG juga mengingatkan warga, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, untuk meningkatkan kewaspadaan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau pihak terkait. Upaya ini diharapkan dapat meminimalisir resiko dan dampak bencana yang mungkin timbul selama masa peralihan cuaca. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Jelang Idul Adha, sejumlah pedagang ayam potong di pasar tradisional Kota Palembang mengungkapkan bahwa permintaan ayam potong di kota meningkat hingga 100%. Rus, salah seorang pedagang ayam di Pasar Skip, mengatakan permintaan ayam potong sudah mulai meningkat dan biasanya meningkat hingga 100% pada H-7 Lebaran Idul Adha. Permintaan pada H-7 Lebaran biasanya mencapai hingga 300-350 kg dibandingkan hari biasanya yang hanya sebanyak 100 kg, meski Lebaran Idul Adha identik dengan banyaknya warga yang mendapat daging sapi kurban. Namun permintaan daging ayam masih cukup tinggi. Sementara untuk harga ayam sendiri, ia menyebutkan biasanya mengalami kenaikan pada H-7 di harga Rp35.000 per kilogram hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara di hari biasanya harga daging ayam Rp25.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogramnya. Pendengar, sebanyak 40 peserta mantan narapidana dari Sumsel, Sumbar, Jambi, dan Riau mendapat pelatihan yang digagas Densus 88 anti teror. Sebanyak 40 peserta berasal dari Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Pelatihan yang digagas Densus 88 anti teror tersebut menjadi bagian dari program deradikalisasi sekaligus solusi atas persoalan finansial yang umumnya dihadapi mantan narapidana usai menjalani masa hukuman. Direktur Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 anti teror Brigjen Arif Makpudiharto menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan memberi keterampilan tetapi juga mengembalikan hak para ex-narapidana sebagai warga negara. Mereka punya hak yang sama untuk hidup layak. Rata-rata setelah keluar dari penjara mereka kesulitan mencari pekerjaan dan disinilah negara hadir untuk memfasilitasi. Pelatihan servis AC ini tidak susah karena yang dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang masyarakat setiap rumah, setiap kantor pasti mempunyai AC. Menurut Arif, pelatihan difokuskan pada keahlian teknisi menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor elektronik yang semakin tinggi. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi para peserta. Sementara Abdurrahman Taib, salah satu peserta asal Palembang yang telah bebas sejak tahun 2015, mengaku pelatihan tersebut sangat berarti bagi dirinya dan ingin memperbaiki ekonomi keluarga, di mana keterampilan tersebut bisa menjadi awal yang lebih baik. Dengan adanya keterampilan kami untuk teknisi AC, itu akan sangat membantu kami di bidang untuk meningkatkan ekonomi kami. Karena memang selama ini kita lagi membangkitkan ekonomi keluarga. Setelah kita keluar dari lembaga pemasyarakatan, kita lagi berjuang untuk membangun ekonomi keluarga yang memang agak sulit. Jadi dengan adanya keterampilan yang diberikan kepada kami ini tentang pelatihan teknisi AC, itu akan sangat membantu kami dalam untuk menghidupi atau menunjang ekonomi keluarga. Selain pelatihan teknis, proses deradikalisasi juga mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial. Pendekatan ini dirancang agar para mantan narapidana tidak kembali terpapar paham
radikalisme sekaligus mendorong mereka menjalani hidup baru secara positif dan produktif. Lamsihar Silitonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, jelang Idul Adha, penggemukan sapi Haji Dasmini menyiapkan 100 sapi kurban berkualitas. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia, menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, kebutuhan sapi kurban di Sumatera Selatan mulai mengalami peningkatan signifikan. Fenomena ini menjadi peluang bagi para pengusaha peternakan dan penggemukan sapi seperti salah satunya Haji Dasmini, pemilik usaha penggemukan sapi kurban yang telah lama dikenal menyediakan hewan kurban berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Haji Dasmini menyebutkan tahun ini pihaknya telah menyiapkan sebanyak 100 ekor sapi yang terdiri dari jenis sapi Bali, Limousin, dan Simental. Pendengar, selain dari itu peternakan Haji Dasmini juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai masjid dan kelompok arisan kurban, khususnya dari wilayah Mariana, Jakabaring, Pelaju, Kertapati, Pangkalan Balai, Banyuasin, hingga Kenten. Sistem iuran arisan memungkinkan masyarakat mendapatkan sapi kurban dengan harga terjangkau, bahkan telah mencakup biaya operasional pemotongan. Soal kualitas, Haji Dasmini menegaskan seluruh sapi di peternakannya rutin divaksin dan diperiksa kesehatannya setiap 3 bulan. Vaksinasi mencakup pencegahan cacing kremi, cacing pita, dan cacing hati. Selain itu, setiap sapi dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari pihak berwenang dan dipastikan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dikatakan Dasmini pula, pendengar, bagi masyarakat yang berminat, pembelian bisa dilakukan langsung dengan menghubungi peternakan atau datang ke lokasi. Setelah pembayaran uang muka atau DP, sapi akan diantar langsung ke lokasi pembeli, baik pada hari sebelum Idul Adha atau saat hari H. Ya, kalau kita siap untuk persiapan untuk korban. Untuk korban kita memang itu biasanya komunikasi dengan masjid-masjid yang arisan, sehingga harga sapi itu terjangkau. Ada yang arisannya per orang 2.700.000, berarti dia yang harga 18 juta, sehingga yang 1.500.000 per ekor itu untuk biaya operasional yang motong termasuk panitia. Yang dia iurannya 3 juta, berarti kan 21 juta. Itu dia dikasih harga yang 19.500.000 sampai 20 juta, sehingga tas satu sapi itu ada sisa 1 juta untuk operasional yang motong. Itu kalau untuk persediaan sapi, ada saya 100 ekor sapi. Itu jenis sapinya itu sapi Limousin, Simental, tapi yang banyak sapi Bali, bukan sapi lokal. Peternakan Haji Dasmini juga dikenal sebagai langganan tetap berbagai tokoh dan pejabat daerah, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin yang rutin membeli sapi kurban dari peternakan ini setiap tahun. Daripada itu pendengar, informasi lebih lanjut dan pemesanan dapat dilakukan langsung di lokasi peternakan, Jalan TMMD, Talang Kramat, Palembang, atau melalui kontak yang tertera di label peternakan. Demikian informasi belanja Sumba yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.